Udah habis 20 menit. Sekarang kita lanjutkan bersatu dalam akidah. Ini dia, bersatu dalam akidah. Akidah kita bukan Khawarij, akidah kita bukan Murji'ah, akidah kita bukan Mu'tazilah, akidah kita bukan sekuler, akidah kita bukan liberal, akidah kita apa? Akidah kita Ahlus Sunnah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat teng 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 teng. Itu kalau ada musiknya. Apa makna wujud? Allah itu ada. Adakah Tuhan itu? Ada. Tapi banyak orang tak bisa membedakan mana Tuhan mana hantu. Tuhan hantu. Tuhan jadi hantu jadi Tuhan. Makanya harus belajar akidah. Ibu bapak yang punya pengajian, ibu ada pengajian wirid Yasin hari apa? Coba robah habis baca Yasin, Jumat pertama akidah, Jumat kedua fikih, Jumat ketiga akhlak, Jumat keempat tahsin. Setuju? Bapak ada wirid Yasin malam Jumat, habis Yasin jangan langsung makan mie goreng, jangan bubur kacang hijau, manfaatkan untuk mengaji. Jumat pertama akidah, Jumat kedua fikih, Jumat ketiga akhlak, Jumat keempat tahsin, memperbaiki bacaan Yasin. Setuju Pak? Setuju Bu? Tinggal minta dari Kementerian Agama penyuluh. Tahu penyuluh? Yang membawa obor, disuluhnya lah gelap. Kenapa Ustadz yang disuluh malam ini? Ini lampu ini kan ke saya perginya nih. Lampu ini ke sini, lampu ini ke sini, supaya muka saya ini nampak putih di kamera. Jadi jangan adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, mohon nanti jangan. Tadi waktu ceramah tuh kenapa Ustadz tuh matanya nengok aku aja? Saya tak nampak ini ke bawahnya. Ini mata saya berkedip-kedip ini sekarang. Ini tak nampak. Bayangan saya ini sedang berada di awan ini sekarang. Luar biasa persiapan panitia nih. Tengoklah berapa bulan orang ini menanam bunga ini. Ini memasang-masang pagar rumah siapa ditanggalkan orang. Di atas nih berkarpet. Kalian mau tahu gimana rasanya di atas ini? Nanti setelah selesai acara naik ke atas. Udah habis acara bubar, naik ke atas tegak biar kalian tahu rasanya. Karpet nih basah. Kadang kita menengok orang ini nikmat lah dia ya di atas ya. Kita tengok orang naik mobil mewah, apa kata kita waktu naik motor? Enaknya dia mobil mewah, padahal dia di dalam jantungnya tak normal. Kenapa jantungnya tak normal? Kredit. Asal tanggal 31 kita sangka hidup orang enak. Yang enak itulah hidup kita, ya kan Bu? Yang enak itu hidup kita, tidak dikejar-kejar dialer. Mudah-mudahan kita semuanya hidup tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Yang bilang amin itu udah nikah aja. Ini jomblo, amin. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh dijumpakan Allah. Yang bilang amin itu yang belum nikah aja. Ini anak udah 3, amin. Ya Allah Muhammad Rasulullah. Apakah kita ragu tentang jodoh kita? Tidak. Apa kita ragu tentang rezeki kita besok pagi? Tidak. Itulah akidah, karena kita yakin bahwa rezeki kita sudah ditetapkan Allah. Alimtu anna rizqi la yakhudhuhu ghairi. Aku yakin rezekiku tidak akan mungkin diambil orang, maka hatiku menjadi tenang. Begitulah kata abang-abang nih, aku yakin jodohku tak akan mungkin diambil tetangga, maka aku pasti akan menemukan dia. 3 hari setelah itu
calon kau pun dipinang orang. Gara-gara apa? Gara-gara tak kau petik bunga, dipetik orang. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu ada namanya usaha dan ikhtiar. Itu di depan saya itu luar biasa persiapan ini. Duduk beberapa hari ini saya ceramah di atas karpet, di gaung anak serka pakai tilam. Tolong selesai acara balikkan nanti ya. Tilam, takut saya malamnya ada tidur tak bertilam gara-gara itu. Gara-gara Ustaz Somad di lantai aku tidur malam. Duduklah saya di situ. Masya Allah. Sebelah kiri Pak Camat, sebelah kanan Pak dan Pak. Udah kalian foto tadi? Oh, hampir saya tertidur tadi. Saking sedapnya duduk di atas tilam. Di depan tuh ada pula buah-buahan. Apakah buah-buahan itu untuk saya? Untuk saya, tak mungkin untuk panitia. Tapi karena saya tak ada usaha untuk mengambilnya, mengupasnya, memasukkannya ke mulut, apakah mungkin dia masuk? Tak mungkin, menganga aja. Mana mungkin dia masuk? Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mesti ada usaha. Pasang pancingnya, pasang jaringnya, pakai sampannya, berenang ke tengah laut. Masalah ikannya dapat tak dapat itu urusan Allah. Jadi jangan nanti kalau istrinya bertanya, abang tak ke laut? Ya kalau ada ikan, kalau tak ada ikan ada bang. Kalau abang tak percaya, iya dek, tapi ikan itu umpannya kecil dia tak mau. Kalau gitu abang aja jadi umpannya. Allah tidak menyuruh kau nyari ikan. Allah cuma menyuruh engkau pasang pancing, ambil bulu, ambil kayu, ambil bambu, pasang tali, letakkan mata kail, letakkan umpan, tarik yang pertama, habis umpannya. Tarik yang kedua, mata kailnya hilang. Tarik yang ketiga, talinya putus. Yang keempat, sama-sama gagangnya dilarikan orang. Pulang ke rumah dengan sabar. Rupanya Allah berkata lain. Tak lama sesudah itu datang orang ngetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berlebih pula masak tadi. Kami sangka Ustaz Somad mau singgah ke rumah. Rupanya buru-buru. Ini ada gulai senangin. Rupanya kita ditakdirkan dapat ikan masak. Siapa yang merokok berasap ini? Oh, rupanya bukan rokok, memang berembun. Saya rasa-rasanya sekarang ini macam bangsawan nih. Bangsa yang hidup di awan. Kanan kiri awan dengan bunga-bunga, ada pula bidadari-bidadara. So sweet. Berubah pula warna lagi. Luar biasa panitia di gaung anak serkani. Allahu Akbar. Jadi kalau kita dipuji orang, cepat-cepat balikkan ke Allah. Itu orang yang berakidah Ahlussunnah. Anaknya cantik ya, Allahu Akbar. Rumahnya bagus ya, Allahu Akbar. Gitu. Jangan, ini anak ibu. Iya kok cantik. Siapa dulu mamanya? Tak boleh. Balikkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Ada orang gaung anak serkani yang menyembah pokok kayu? Ada. Ada yang kedukun? Adek, nanti kalau tamat kuliah nikah sama abang ya. Diam kau kucing kurap. Sakit hati, menggumbal, datang setan berbisik. Apa kata setan? Cinta ditolak. Oh, banyak juga setan nih. Diambil air ludahnya, dicuri rambut tempat salonnya, dicari kukunya, dibakar, dimasukkan ke tisu, ditumpahkan ke tempat mie ayamnya. Bacakan mantra sama dukun, kakang telinga bosi mulut tosong kaki gitu, kunci Allah kunci mati. Begitu pas dia mau makan mie ayam, nampaknya wajah abang tuh di piring.
rusak akidahnya. Berarti ucapan dia selama ini iyyaka na'budu waduku nasta'in, kepada engkau kami menyembah, kami memang sholat kepada engkau, tapi mintanya ke dukun, mintanya kepada Allah. Sulitkah bagi Allah mempertemukan engkau yang ada di Tembilahan dengan dia yang ada di Jakarta? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencarikan aku. Allah yang mempertemukan kita. Sehingga enak ceritanya kalau ditanya anaknya nanti, ayah, gimana ayah jumpa sama emak dulu? Jangan tanya, banyak tanya masuk neraka. Karena malu dia mau cerita. Mak, iya, kenapa ayah tuh tak mau cerita? Apa kau tanya? Ayah sama mak jumpa dulu di mana? Kami ditangkap satpam. Tapi anak-anak muda di Gaung, anak serka yang soleh-solehah ini, Masya Allah, ada tembok besi apa ini? Papan, laki-laki, tak ada perempuan satupun. Perempuan, ada beberapa laki-laki, masih kecil, belum akil balik. Tidak ada satupun anak-anak yang di Gaung anak serka ini yang melanggar aturan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semuanya insya Allah sampai mati sekali la ilaha illallah, sampai mati akhir kalam yang keluar dari mulutnya, Allahumma ja'al, jadikan akhir kalam kami ketika kami mati menghadapmu, ucapan kami adalah la ilaha. Jangan sampai nanti waktu dibisikkan ke telinga la ilaha illallah, berapa harga sawit? Jangan pikirkan itu lagi, mak. Jangan pikirkan itu lagi, pak. Pikirkanlah kematian. Makanya kita selalu selesai sholat, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha. Saya waktu itu dewan juri musabaqah tilawatil Quran Kabupaten Indragiri Hulu di Rengat, tinggal di Pematang Rebah. Pagi-pagi pas mau sarapan, dipanggillah sama satu ustaz. Ustaz Somad, ada apa pak? Sini sebentar. Ada apa? Rupanya ada anak gadis kerasukan setan. Dibacakannya ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Udah dibacakan tak keluar juga jin. Kata dia, coba dulu Ustaz Somad baca. Saya bacakan ke telinga anak gadis perempuan itu. Mana telinga kanan ini? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Berhenti, sadar dia. Entah dia takut, entah jin itu terkejut, Allahu a'lam. Saya tidak pernah meruqyah, tapi karena sedang terdesak, mungkin kita lari kan. Apalagi yang kerasukannya anak gadis pula. Waktu itu saya baru pulang, titel saya LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Kalau sekarang udah tua, udah. Sekarang apa pula tua, masih muda lagi. Selama kita berpegang kepada Allah, maka tidak ada satupun yang bisa mengganggu. Bismillah, ku sebut nama Allah, la yadurru ma'asmihi syai'un, tak ada satupun yang bisa memudaratkan fil ardi wala fis sama, di langit maupun di bumi. Jadi anak-anak kita ini akidahnya kadang yang merusak ini ayahnya, yang merusak ini emaknya. Nah, nanti kalau kau mau kencing, minta perlindungan sama hantu-hantu yang ada di situ ya. Hantu-hantu, aku izin kencing ya. Kata hantu, silakan. Kenapa pula minta perlindungan sama hantu? Minta perlindungan itu sama Allah.
Saya Pak Ustaz nggak ada yang saya takuti kecuali Allah. Betul, tapi jangan gara-gara ini kau besok tak pakai helm. Langsung naik motor, tangkap sama Pak Kapolsek. Mana helm? Saya hanya takut pada Allah. Kata Pak Kapolsek, kau pikir kau aja yang pengajian? Aku pun datang tadi malam. Takut kepada Allah itu maksudnya bukan masalah melanggar aturan. Setelah pakai helm, bawa STNK BPKB, langkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Itu maksudnya. Jangan takut apapun yang terjadi. Ibu kalau tak takut kecuali hanya pada Allah, anaknya lulus ke Al-Azhar Kairo Mesir, anaknya lulus ke Al-Ahqaf Yaman, dia akan kirim sejauh mata memandang. Betul? Saya adik beradik dua, saya anak pertama, adik saya satu, laki-laki dua-duanya. Waktu saya lulus ke Mesir, kata mak saya, terbang kau sejauh mata memandang. Nanti kalau aku mati mak, atau mak yang mati, dimanapun mati, jangankan di Mesir, tempat tidur pun mati. Begitulah akidah seorang ibu yang ditanamkan ke anaknya. Banyak kawan-kawan saya yang lulus tak jadi berangkat. Ma, aku pergi ya. Jangan kau pergi, nanti kau mati nak. Cengeng. Ibu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Anaknya di pesantren, anaknya di Jawa, anaknya di Gontor, anaknya di Lirboyo, anaknya di Tebu Ireng, anaknya di Munawwarah, anaknya di macam-macam. Maka dia serahkan kepada Allah. Ya Allah, jaga anakku ya Allah, selamatkan dia ya Allah, jangan sampai dia berzina ya Allah, jangan sampai dia diganggu ya Allah, jangan sampai dia dirusak narkoba ya Allah. Selamat dunia akhirat. Idza sa'alta fas'alillah, memintanya kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur. Habis 20 menit. Ternyata kalau kita ceramah di depan orang yang hatinya tulus ikhlas, itu waktu tak terasa cepat berlalu. Beda antara ceramah, saya pernah ceramah di hotel pakai AC, tapi rasanya lama betul. Kapan itu Pak Ustaz? Pas acara buka bersama. Macam-macam mati jamnya. Saya dengar. Hidup kenapa? Semuanya macam orang kesambet, orang tersapu. Akhirnya terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sekalian, kita tiba masanya waktu berbuka puasa. Alhamdulillah, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Datang panitia, mohon maaf Pak Ustaz, itu handphone Jakarta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap menjaga akidah anak kita dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Masukkan ke pesantren-pesantren Ahlussunnah wal, supaya jangan dirusak dengan akidah yang macam-macam. Insya Allah doakan dia siang dan malam, selamatkan anakku. Makanya doa kita yang pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan din. Agamanya duluan. Kalau agamanya rusak, hancur yang lain. Tapi kalau sudah agamanya selamat, insya Allah, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan masuk surga. Bapak yakin masuk surga? Ibu yakin masuk surga? Bunyinya macam tak yakin. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia masuk surga. Datang sahabat bertanya, wa in zana, kalau dia berzina, wa in salam, kalau dia mencuri, berzina, mencuri, tetap masuk surga. Oh, enak kali Islam itu. Berzina, mencuri, masuk surga. Masuk surga, cuman transit dulu di neraka, diobok-obok dulu dalam mesin cuci neraka itu. Setelah bersih, barulah masuk ke dalam surga. Sedangkan kita semuanya insya Allah langsung masuk surga insya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Amin. Ukhuwah sudah.
akidah sudah. Ini yang ketiga, ibadah.